Ibu absen dulu ya. Abdul Razi, Adinda, Berlian, Cahaya, Delia. Alhamdulillah semuanya hadir dan alhamdulillah juga kita diberi kesehatan sehingga kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini pembelajarannya mengenai materi etik. Sebelumnya sudah mengetahui belum apa itu materi etik atau kalian pernah mendengar? Etik itu apa sih? Belum ya? Mungkin ada yang sudah atau ada yang belum. Biasa ya, kalian kalau ditanya sudah atau belum? Mengerti apa tidak? Diam. Ya udah ya. Ibu akan menjelaskan mengenai materi etik. Baik, lihat ya ke depan, ini lihat di fokusnya, lihat. Ini ada bahan ajar yang telah ibu buat untuk kalian mengenai materi etik. Bisa kalian lihat di sini apa yang terlintas di pikiran kalian, di benak kalian setelah melihat gambar ini. Kalian pasti tidak asing mengenai gambar-gambar di depan. Oke, nah siapa yang kita ini? Ini adalah gambar pahlawan Republik Indonesia. Kalian pasti mengenal ya, entah itu gambar-gambar yang di depan kalian. Baik, selanjutnya Ibu jelaskan mengenai materi etik. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan materi etik yang sangat spesial bagi kalian karena Ibu membuat bahan ajar ini mengenai materi etik kisah tokoh pejuang Karawang. Nah, benar. Ternyata di Karawang pula pahlawan itu sangat banyak ya. Terutama Ibu mengangkat kisah tokoh pejuang Karawang di kota kelahiran Ibu sendiri. Ternyata nggak banyak sekali perlu kalian ketahui, banyak sekali pahlawan negara Republik Indonesia ini yang berasal dari kota kita, yakni kota Karawang. Nah, kemudian di sini ada peta konsep. Apa sih etik? Menurut kalian apa itu materi etik? Apa itu cerita etik? Apa itu puisi etik? Di sini kita akan belajar mengenai pengertian, contoh, mengenai kebahasaan materi etik. Nah, di materi etik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama mengenai kebahasaan etik, pengertian dan contoh. Ini pertama ya materinya. Yang kedua, etik itu ternyata masuk ke dalam puisi etik, pengertian puisi etik, ciri-ciri puisi etik dan contoh puisi etik. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan kurang lebihnya materi mengenai etik. Dan etik itu dibagi menjadi dua, ada pengertian etik dan contoh serta kebahasaan etik. Dan kedua itu ada puisi etik. Di dalam puisi etik ini ada ciri-ciri dan contoh puisi etik. Bisa kalian lihat di depan ya. Cerita etik atau epos seringkali berbentuk apa? Yang tadi sebelum disebutkan puisi atau prosa yang mengisahkan kepahlawanan seseorang. Nah, biasanya berkaitan dengan peristiwa sejarah seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya. Mengapa Ibu mengambil materi etik ini mengenai kisah tokoh pejuang Karawang? Karena masuk peristiwa sejarah. Beliau itu masuk peristiwa sejarah, terus mengisahkan kepahlawanan. Nah, ini menurut Simorangkil 1953, etik adalah menyampaikan suatu kejadian atau keadaan yang disajikan dalam uraian objektif. Arti objektif adalah perasaan dan pendapat sang penulis dinaifkan sehingga yang disampaikan adalah kejadian yang sebenarnya. Harus kejadian yang sebenarnya dan juga harus fakta. Harus fakta.
kebiasaan. Nah, ketika kalian membaca epik, kita seolah-olah tuh dibawa ke masa lampau, masa sebelum-sebelumnya. Seolah-olah pikiran kita bisa membayangkan, oh ternyata masa lampau seperti dulu itu seperti ini ya. Wah, kok sadis sekali, kok sedih sekali, wah kok terharu, kok saya tersanjung melihat atau melihat cuplikan film atau mendengar serta membaca puisi epik, cerita epik. Oh ternyata seperti itu ya, seperti dahulu kepahlawanan merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia itu. Kemudian di sini ada contoh mengenai epik. Nah, contohnya seperti yang sudah kalian ketahui, mungkin kalian sudah menonton serta mengetahui dan memahami mengenai ini kisah Mahabharata. Ya. Kemudian ada Ramayana yang ada sinetronnya atau filmnya di Antv, di televisi ya, pernah ditayangkan juga. Nah, dua contoh ini termasuk ke dalam epik ya. Sangat gampang membedakan itu epik atau bukan, karena epik itu mengisahkan kepahlawanan, peristiwa sejarah. Nah, puisi atau prosa juga harus masuk ke peristiwa sejarah, harus masuk ke mengisahkan kepahlawanan. Apabila sudah memenuhi itu, berarti itu bisa disebut dengan materi epik. Nah, baik, kemudian di sini ada contoh yang telah Ibu cari sendiri mengenai materi epik. Ibu menemukan materi epik Sang Belut Putih Pelopor Gerilya di Karawang, Bekasi. Ceritanya, apabila kalian kurang mengerti, nanti Ibu akan membagikan mengenai cerita ini. Nanti tugas kalian memberi tanggapan, ditulis di buku catatan kalian sendiri ya. Minggu depan dikumpulkan. Lanjut ya, satu materi lagi mengenai puisi epik. Materi kedua adalah puisi epik. Nah, apa sih puisi epik itu? Nah, puisi epik sering dikaitkan dengan kisah-kisah klasik seperti perang militer dan tentang apapun yang menceritakan kepahlawanan. Beda dengan cerita epik, pada puisi epik ini bentuknya dipuisikan. Kalau cerita seperti yang sebelumnya Ibu contohkan, cerita yang tadi, dan ini puisi menceritakan kepahlawanan. Nah, karena kisah-kisah itu membuat banyak peristiwa, maka hampir semua puisi epik ini bersifat naratif dan kebanyakan tulisannya pun panjang-panjang. Nah, namun panjang atau pendeknya sebuah puisi ini bukan lagi hal yang mutlak. Kemudian ini ada pengertiannya juga ya. Epik adalah sifatnya, sedangkan epos adalah bendanya. Puisi bisa bersifat epik, tetapi sebenarnya tidak ada puisi jenis epik. Sama seperti halnya dengan manusia bersifat hewan. Tapi sebenarnya tidak ada tuh manusia jenis hewan. Hewan adalah sifatnya, sedangkan manusia adalah bendanya. Penjelasan semacam itulah yang bisa kita pahami mengenai materi epik ini, terutama puisi epik ya. Sebenarnya di sini terdapat secara ringkas disebutkan kenapa puisi epik. Ciri-ciri puisi epik yang pertama, muncul sosok pahlawan yang dikagumi serta kehebatannya. Yang kedua, latar dalam puisi bersifat universal yang berlaku dalam lingkup luas. Ketiga, keberanian tokoh menjadi bagian yang penting dalam tema. Keempat, terdapat keterlibatan kekuatan supranatural. Ya, zaman dahulu itu emang percaya atau tidak, kekuatan supranatural itu memang ada. Ya, jadi bisa termasuk ke dalam cerita epik, puisi epik. Gaya dalam puisi menggambarkan kepahlawanan yang objektif. Dan yang terakhir merupakan salah satu puisi modern. Bisa ya, bisa masuk ke dalam puisi modern. Kemudian di sini ada contoh puisi epik. Karya siapa ini? Khairil Anwar. Judulnya Karawang, Bekasi. Pasti kalian sudah tidak asing lagi mengenai penyanyian ini Khairil Anwar ya. Di buku pendidikan ataupun dimanapun, di majalah atau di internet pasti banyak puisi mengenai beliau, terutama Karawang, Bekasi. Ini puisinya.
untuk puisi epik ya. Karawang Bekasi. Bu, kenapa ya ini disebut puisi epik? Ya karena merupakan contoh puisi epik yang mengisahkan perjuangan kemerdekaan Indonesia di Karawang dan Bekasi. Jadi puisi karya Chairil Anwar ini memang benar adanya kenyataannya. Di beliau ini menuliskan puisi epik ini memang benar terjadi di Karawang Bekasi, itu emang terjadi seperti yang beliau ceritakan di puisinya. Karena itu disebutlah puisi epik, karena puisi epik menceritakan tokoh kepahlawanan, tokoh perjuangan yang selampau-lampau dan memang itu benar terjadi. Jadi bisa disebut ini itu adalah puisi. Baik, setelah Ibu menjelaskan materi dan memberikan materi mengenai apa itu cerita epik, apa itu puisi epik, selanjutnya tugas kalian latihan di buku kalian. Ini boleh kalian tulis isinya saja. Nanti Ibu akan membagikan selembaran mengenai latihan materi epik dan puisi epik. Jadi tugasnya ada dua ya. Yang pertama itu tadi memberikan tanggapan mengenai cerita yang sudah Ibu berikan. Yang kedua ini latihan ini ya, latihan PG. Kemudian dikumpulkannya minggu depan pada saat pertemuan selanjutnya. Mengerti? Jadi pada pertemuan selanjutnya kita masih membahas ini dan kita sambil mengoreksi apakah kalian bisa dan memahami apa itu materi epik. Jadi ini wajib dikerjakan, oke? Mungkin seperti itu saja materi yang Ibu berikan. Sebelumnya ada yang ingin